Kata orang, ada tempat yang indah tapi tidak boleh dijamah. Seperti bunga langka yang hanya boleh dipandang, tapi tak boleh disentuh. Begitulah mata air Lutuhe, sebuah sumber air jernih di tengah hutan Baubau, Sulawesi Tenggara, yang konon tidak boleh disentuh orang asing. Matahari baru saja condong ke barat, menyisakan cahaya kuning pucat di antara sela pohon. Angin hutan membawa harum dedaunan basah dan tanah yang dingin. Langit perlahan memudar, burung-burung kembali ke sarang. Tapi di tengah keindahan itu, tersimpan larangan yang tak pernah diucapkan dengan keras. Dari balik dedaunan, terdengar percakapan lirih dua pemuda. Kalau airnya sejernih ini, masa sih nggak boleh diminum? Lo yakin? Kata orang sini, siapapun yang bukan warga sini, gak akan bisa pulang kalau udah sentuh air itu. Begitulah ceritanya bermula. Tentang seorang pendatang yang tak percaya mitos, dan memilih menantang larangan itu. Ia hanya ingin mengambil air, hanya air. Tapi apa yang ia bawa pulang, bukan kesegaran, melainkan sesuatu yang mengintai, menempel, dan perlahan menghilangkan semua orang yang ia cintai. Cerita ini bukan tentang hantu yang mengagetkan, tapi tentang penyesalan yang datang terlambat. Tentang keangkuhan manusia terhadap alam dan budaya. Dan tentang air, yang sebenarnya bukan untuk siapa-siapa. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Sore itu, sinar matahari menembus rimbunnya pepohonan hutan Baubau. Angin lembab membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang berguguran. Di kejauhan, suara jangkrik dan desir air mengalun lembut, seperti lagu lama yang menyimpan rahasia. Di tengah hutan itulah, mengalir mata air sebening kaca, tak pernah kering walau musim kemarau tiba. Warga menyebutnya Lutuhe, tempat yang tak boleh sembarang disentuh, apalagi oleh orang asing. Bukan karena sombong, tapi karena dulu, yang menyentuh, tak pernah kembali. Raffi, mahasiswa perantauan dari Jawa, datang ke desa itu untuk penelitian sumber air. Ia tertawa saat diberi peringatan oleh seorang nenek penjaga kebun. Nak, jangan sentuh air itu bukan buat kamu. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari nasihat. Raffi menunduk, mencelupkan tangannya ke mata air itu, dan tanpa ia tahu, ia telah membuka pintu bagi sesuatu yang tak pernah ingin disentuh manusia. Sore itu, air terasa dingin dan segar. Tapi angin berhenti berhembus. Hutan seketika senyap. Seolah waktu berhenti, dan sesuatu sedang memperhatikannya. Malam pertama setelah menyentuh mata air itu, suasana di rumah panggung tempat Raffi tinggal terasa aneh. Angin tak lagi masuk lewat celah-celah kayu, udara justru terasa pengap meski jendela terbuka. Lampu minyak berkedip-kedip, padahal sumbunya baru diganti. Di luar, suara serangga tiba-tiba hilang. Dan yang terdengar hanya gemericik air entah dari mana asalnya. Keesokan paginya, air dalam botol Raffi berubah keruh dan berbau anyir. Ia mengira hanya tercemar, tapi ketika ayah angkatnya muntah darah tanpa sebab, hatinya mulai gelisah. Pak Darman sakit mendadak. Raff, mendadak banget, ucap Bu Nur, gemetar. Raffi menatap botol air yang ia ambil dari Lutuhe semalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah. Tapi belum sadar bahwa air itu bukan sekadar air. Malam itu, langit tampak gelap pekat. Tak ada bintang, tak ada bulan. Rumah kayu tempat Raffi tinggal mulai berderak pelan, seperti ditarik pelan-pelan dari dasar bumi. Angin malam mendorong pintu hingga berderit, sementara tirai tipis menari tanpa irama. Tapi yang paling membuat merinding,
adalah suara air menetes dari arah sumur di belakang rumah. Tapi Raffi tahu, tak ada yang menggunakan sumur malam-malam. Saat ia mendekat, suara tetesan berubah jadi suara lirih, seperti orang menangis. "Airku, jangan kau bawa pergi," Raffi membeku. Kakinya berat, tapi rasa ingin tahu menariknya maju. Ia mengintip ke dalam sumur, kosong. Tapi bayangan wajah pucat dengan mata hitam pekat sempat muncul di permukaan air. Dan hilang secepat ia datang. Sejak malam itu, air bukan lagi hal yang menenangkan bagi Raffi. Pagi di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut menyelimuti jalan setapak, menyusup sampai ke celah pintu rumah warga. Suasana mendadak hening. Burung tak berkicau, anak-anak tak terlihat bermain. Di warung pojok desa, hanya ada bisik-bisik tentang seseorang yang tak pulang sejak semalam. Namanya Pak Gito, pria tua yang kebetulan melihat Raffi saat mengambil air dari Lutuhe. Dia terakhir kelihatan di pinggir hutan. "Habis ngeliatin kamu, Raf," ucap Bu Nur dengan suara menegang. Raffi menelan ludah. Tangan Pak Gito sempat melambai padanya waktu ia keluar dari mata air. Tapi kini, jejak kakinya berhenti di tepi sungai, dan tak ada sisa tubuhnya. Semua menghilang. Tak ada suara. Tak ada petunjuk. Hanya satu yang pasti, Raffi mulai menyadari, apa yang ia sentuh, sedang mengambil sesuatu sebagai gantinya. Malam-malam Raffi berubah jadi mimpi buruk. Ia tak bisa tidur tenang. Setiap memejamkan mata, ia selalu berada di tempat yang sama, di tengah hutan, di depan mata air yang kini berubah keruh dan hitam. Bau amis menusuk hidung, seperti bangkai yang sudah membusuk berhari-hari. Di dalam air itu, ada sosok perempuan berdiri dengan rambut menutupi wajah dan tangan terulur padanya. "Balikin airku," suara itu lirih, tapi menggema seperti dari dalam tulang. Raffi terbangun dengan tubuh basah kuyup, padahal ia tidur di kamar. Di lantai, ada jejak air dari arah pintu hingga keranjangnya. Ia tidak tahu siapa yang datang. Tapi satu hal pasti, air itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, dan mulai merembes ke dalam mimpi, ke dalam pikirannya. Siang hari yang biasanya terasa hangat, kini jadi mencekam. Bahkan di bawah terik matahari pun, Raffi merasa ada yang mengawasinya. Bayangan hitam sering terlihat berdiri diam di ujung jalan desa. Ia coba abaikan, tapi saat masuk ke kamar mandi dan bercermin, ada sosok lain berdiri di belakangnya. Padahal saat menoleh, tak ada siapa-siapa. "Bayangan itu ngikutin kamu, Rif," kata seorang anak kecil dengan polos. Dia marah, "Kamu bawa airnya, ya?" Raffi terdiam. Suara anak itu terasa seperti pengingat. Apa yang ia sentuh, bukan sekadar air. Dan kini, sesuatu sudah menempel padanya, menyatu dengan langkahnya, bahkan bersembunyi di balik bayangannya sendiri. Bayangan itu tak lagi diam. Ia semakin dekat. Langit mulai sering mendung meski bukan musim hujan. Petir sesekali menyambar padahal tak ada awan hitam. Di tengah rasa takut yang makin menebal, warga desa sepakat membuat sesajen, berharap bisa meredam marahnya penjaga mata air. Raffi diminta hadir, dan membawa kembali botol air yang ia ambil dulu. Di bawah pohon tua dekat Lutuhe, sesajen itu diletakkan. Hening. Bahkan suara dedaunan pun tak terdengar. Begitu botol diletakkan, angin besar tiba-tiba berhembus dari arah mata air. Api lilin padam. Sesajen terbalik sendiri, hancur berantakan. Dia nggak terima, "Raf, dia ngerasa dihina," kata tetua desa lirih, menatap lurus ke arah hutan. Raffi gemetar.
bukan karena angin. Tapi karena ia sadar, penyesalan datang terlalu telat. Dan kini, permintaan maaf pun tak lagi cukup. Hari keempat sejak sesajen ditolak, desa terasa makin muram. 3 warga sudah menghilang. Semuanya adalah orang yang ikut melihat Raffi saat menyentuh air itu. Raffi tak lagi bisa tidur. Setiap malam ia mendengar langkah kaki di luar rumah, dan ketukan di jendela, selalu 3 kali. Ketika ia keluar, tak pernah ada siapapun. Akhirnya, Raffi memutuskan untuk mengembalikan air itu sendiri. Ia berjalan ke Lutuhe, sendirian, membawa botol berisi air yang kini berwarna gelap dan berlendir. Tapi saat sampai di hutan, jalan menuju mata air berubah. Pohon-pohon yang dulu dikenalnya kini berdiri saling menutup. Tak ada suara burung. Tak ada jejak. Raffi sadar, ia sudah bukan di tempat yang sama. Mata air itu menunggu, tapi dengan aturan yang sudah berbeda. Hutan itu sunyi, tapi rasanya hidup. Seperti tiap pohon, tiap ranting, mengawasi Raffi yang berjalan dengan napas terengah. Di hadapannya, mata air Lutuhe kini tak sejernih dulu. Warnanya keruh gelap, berputar pelan seolah menghisap. Bau amis menusuk hidung, bercampur aroma dupa dan tanah basah. Di seberang air itu, sosok perempuan berambut panjang berdiri mematung. Wajahnya tidak tampak, tapi tangannya menunjuk ke arah dada Raffi. "Pilih kau, atau mereka," suaranya bergema dari dalam kepala Raffi, tanpa gerakan bibir. Seketika, wajah-wajah orang yang ia sayangi muncul di air itu. Pak Darman, Bu Nur, bahkan anak kecil yang pernah menegurnya. Semuanya menatap dengan mata kosong. Air itu bukan hanya mengambil, tapi menuntut pengganti. Raffi berlutut, air mata jatuh di tanah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesal. Tapi Lutuhe tak menerima penyesalan, ia menuntut pilihan. Langit masih kelabu saat fajar menyingsing. Hutan perlahan membuka jalan kembali, tapi mata air Lutuhe tetap sunyi, tetap dingin, tetap mengawasi. Raffi tak pernah kembali ke desa. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Yang tertinggal hanyalah botol kaca kosong di tepi air, dan suara samar yang kadang terdengar di tengah malam. "Maaf, terlalu lambat." Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mendekati mata air itu. Bahkan burung pun tak terbang melintas di atasnya. Warga akhirnya menutup akses ke Lutuhe dengan kayu dan sesajen baru. Tapi mereka tahu, itu hanya untuk menenangkan hati. Bukan untuk menghapus kutukan. Karena yang salah, bukan airnya. Bukan pula penunggunya. Tapi manusia, yang lupa menghormati. Mata air itu tetap di sana, menunggu. Bening. Diam. Tapi bagi yang sombong dan serakah, air itu akan jadi cermin yang memantulkan semua kesalahan mereka sendiri. Pesan moralnya adalah, hormati alam. Percayai kearifan lokal. Karena tak semua yang terlihat bersih, bisa disentuh, dan tak semua yang sunyi, bisa diusik. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.